Jadi calving intervalnya ini sangat bagus sekali karena kondisi tubuhnya ini sangat bagus, dari makannya bagus dan kondisi tubuhnya bagus. Kemungkinan juga pakan yang diberikan kepada sapi ini juga mencukupi untuk kebutuhan nutrisi pada tubuhnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alfarm, channel peternakan untuk kita anak muda. Di video kali ini kita akan membahas tentang kenapa di peternakan sapi perah ini birahi itu sangat penting dan kebuntingan itu sangat penting. Silahkan tonton terus video ini. Oke, seperti biasa kita langsung ke lapangan dan membahas tentang kenapa sapi perah ini harus cepat birahi setelah beranak dan harus cepat beranak, atau di dalam peternakan sapi perah ada yang namanya calving interval atau jarak antar kelahiran ya, dari anakan yang sekarang dan berikutnya itu minimal 1 tahun ya. Jadi saya jelaskan dulu kenapa harus adanya kebuntingan di peternakan sapi perah, karena kita memproduksi air susu yang dikeluarkan dari sapi perah yaitu setelah dia beranak atau setelah dia sebelumnya dia harus bunting terlebih dahulu dan kemudian beranak, dan kita bisa memproduksi susunya. Nah, di sapi perah ini ada jarak antar kelahirannya atau calving intervalnya minimal 1 tahun sekali kalau misalkan kita mau mempunyai keuntungan yang maksimal. Jadi kebuntingannya 9 bulan dan dia menunggu untuk di eBay kembali itu 3 bulan. Jadi totalnya 12 bulan atau 1 tahun ya. Dari 7 bulan dia kering kandang, dan nanti ketika sudah 9 bulan di inseminasi buatan dia bisa menghasilkan susu kembali dan menghasilkan pedetan atau anakan. Kita langsung bahas ke sapi yang ada di kandang Alfarm satu persatu ya. Dari sapi laktasi ini, sapi ini di depan kita kali ini calving intervalnya sekitar 7 bulan atau 8 bulan ya. Dari setelah beranak dan bisa berhasil kebuntingannya sekitar 7 bulan sampai 8 bulan sapi ini bisa berhasil kebuntingannya. Nah, ini sangat tidak ekonomis pada sapi perah yang calving intervalnya panjang seperti ini dikarenakan kondisi tubuhnya yang tidak memadai dan pakan yang belum mensupport untuk supaya tubuhnya cepat kembali pulih, baik dari segi dagingnya ataupun dari hal-hal lainnya yang menunjang supaya dia itu berhasil kebuntingannya ya. Nah, bisa terlihat ya sekarang kondisinya sudah agak bagus dan bisa berhasil kebuntingannya. Jadi ada sebabnya juga dari bentuk tubuhnya hingga ke bisa berhasil kebuntingannya. Jadi sangat berpengaruh. Nah, kemudian di sapi ini sapi ini laktasi 1 atau baru beranak sekitar 2 bulan ke belakang. Sapi ini dikawinkan pada saat dia berumur 2 tahun lebih ya, karena waktu itu dia dikawinkan itu kurang lebih ya, yang tercatat itu 8 kali inseminasi buatan atau dikawinkan, tidak jadi melulu ya. Tidak tahu kenapa penyebabnya, dan alhamdulillah di saat tercatat ke 8 kali dia itu bisa berhasil kebuntingannya dan sekarang sudah beranak di sekitar 2 bulanan. Sekarang kondisinya dia belum birahi kembali dan belum di IB, belum dikawinkan, dikarenakan kondisi tubuhnya kemungkinan sama seperti sapi yang sebelumnya itu agak kurus ya kondisinya. Jadi untuk dia birahi itu agak lumayan lama, dan dikarenakan dia tubuhnya juga besar dan kemungkinan pakan yang diberikan itu tidak menunjang untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya, belum maksimal memenuhi kebutuhan tubuhnya.
karena setiap hari dia masih diproduksi susunya dan produksi susunya masih tinggi. Jadi ya nanti sekitar 4 bulan 5 bulanan insya Allah dia bisa birahi kembali, atau kemungkinan kalau misalkan kita memberikan pakannya bagus dan sapinya sehat selalu, 3 bulan juga insya Allah bisa dikawinkan atau dia juga bisa birahi kembali. Nah, sapi yang ini, sapi yang hitam ini adalah sapi laktasi 3 atau setelah beranak 3 kali dia tuh. Sekarang dia produksi susunya paling tinggi, satu hari sekitar 21 sampai 22 liter ya. Padahal dari kantong susunya ini sangat kecil ya menurut saya, dan kecil bro, ukurannya kecil hampir sama seperti yang lain, bahkan lebih kecil yang ini, tetapi produksi susunya bisa lewat dari 20 liter per hari ya. Dia kondisi sedang puncak mungkin dari laktasinya, yaitu laktasi 3 sedang bagus-bagusnya, dan dia waktu mau beranak ke 3 bulan, calving intervalnya sekitar 6 bulanan. Jadi dia tuh enggak mengandung dulu 6 bulan ya, karena kondisi tubuhnya waktu itu dia sangat parah sekali, sangat kurus sekali karena penyakit BEF yang menyerang sapi ini, sehingga sapi ini tidak bisa berdiri ya, atau roboh seperti di video saya sebelumnya yang sudah saya upload 1 tahun lalu ya. Silahkan dilihat, ini sapinya tidak bisa bangun ya, dikarenakan penyakit demam 3 hari yang menyerangnya. Dan sekarang alhamdulillah sehat kembali, sudah beranak kembali 1 bulan ke belakang ya, dan sekarang produksi susunya paling tinggi. Dan sekarang pindah ke sapi yang ini. Sapi yang ini laktasi 2. Waktu laktasi 2 itu dia keguguran di umur kebuntingan 7 bulan. Dan sekarang susunya tidak maksimal karena tidak mencapai 9 bulan ya kebuntingannya. Waktu itu mau kering kandang dan dia itu abortus, keluar fetusnya atau anakannya dikeluarkan karena ada tanda-tanda dia itu mau melahirkan ya. Jadi calving intervalnya ini sangat bagus sekali karena kondisi tubuhnya ini sangat bagus, dari makannya bagus dan kondisi tubuhnya bagus. Kemungkinan juga pakan yang diberikan kepada sapi ini juga mencukupi untuk kebutuhan nutrisi pada tubuhnya ini. Jadi waktu mau laktasi kedua, sapi ini jarak antar kelahirannya kurang dari 12 bulan atau kurang dari 1 tahun. Kalau dihitung itu kalau nyampe 9 bulan itu kalau normal kebuntingannya waktu itu dihitung sekitar 11 bulan ya jarak kelahirannya, tetapi hanya lewat 9 bulan saja, 9 bulan lebih karena dia itu abortus di kebuntingan 7 bulan lebih ya. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang kenapa di peternakan sapi perah ini birahi dan kebuntingan itu sangat berpengaruh sekali terhadap keuntungan yang diraup oleh peternakan sapi perah. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.